Fadila dari kampus STIE Gici Business School Cibitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu pasar modal? Sebelum membahas definisi atau arti dari pasar modal, yuk ikutin aku terus tentang sejarah perkembangan pasar modal. Pasar modal pada hakikatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional yang lainnya. Selama ini, kita ketahui di mana ada pedagang, pembeli, dan juga tawar-menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan sebagai wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah menggariskan bahwa pasar modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung pada dari kinerja perusahaan efek untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya manusia dalam perkembangan pasar modal diperlukan suatu kepemimpinan yang efektif. Di negara-negara maju, pasar modal sejak lama telah merupakan lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi negara, sebab itu pula pemerintah suatu negara selalu berkepentingan untuk turut mengatur jalannya pasar modal. Di Amerika Serikat, terdapat bursa-bursa yang termasuk tertua dan terkemuka di dunia, dan diantaranya adalah New York Stock Exchange atau disebut NYSE, dan di samping itu pula terdapat American Stock Exchange. Perusahaan-perusahaan efek yang besar di Amerika Serikat selalu berusaha agar dapat diterima menjadi anggota bursa efek ini. Karena selain merupakan bursa efek yang terbesar, keanggotaan di NYSE ini menjadi lembaga prestisius bagi perusahaan-perusahaan efek. Karena minat yang begitu tinggi dan jumlah keanggotaan yang terbatas, maka untuk menjadi anggota di NYSE, perusahaan efek harus membeli keanggotaan yang dikenal setelah SID. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum serta lembaga perusahaan maupun profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Definisi lainnya yaitu sebagai pasar yang memiliki kegiatan terorganisir dengan jenis perdagangan surat-surat berharga. Setelah kita cari tahu pengertiannya, yuk kita cari tahu fungsi pasar modal. Setelah mengetahui definisinya, sekarang mari ketahui beberapa fungsi yang dimiliki oleh pasar modal. Ada 6 fungsi loh pasar modal yang wajib kita ketahui. Salah satunya berfungsi untuk menambah modal usaha. Fungsi pertama yang wajib kita ketahui semua orang yaitu sebagai sarana untuk menambah modal usaha. Para pelaku bisnis harus mengetahui hal ini sebab tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari membutuhkan modal usaha tambahan. Selain meminjam ke bank, para pengusaha juga bisa memilih untuk terjun di dalam pasar ini dalam rangka mencari modal. Yang kedua, sebagai sarana untuk pemerataan pendapat. Mungkin masih banyak yang belum sadar bahwa salah satu fungsi dari pasar yang satu ini juga adalah untuk pemerataan pendapat. Jadi, dalam jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli oleh masyarakat tersebut akan memberikan sebuah dividen. Yang ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Para pelaku bisnis atau pengusaha tentunya akan sangat diuntungkan dengan adanya saham yang bisa diperjualbelikan. Dari saham yang telah terjual, maka perusahaan akan mendapatkan suntikan modal. Yang keempat, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi dari pasar modal ini memang memiliki efek yang cukup luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa efek yang ditimbulkan juga merupakan efek domino. Selain akan menguntungkan perusahaan dan pemilik saham, rupanya pasar yang satu ini juga bisa membuka untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, berfungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, fungsi selanjutnya yaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebab pemerintahan akan menerima pajak dari dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, dari sana otomatis pendapatan pemerintah pun bisa meningkat.
Yang keenam, sebagai indikator perekonomian suatu negara. Salah satu cara bisa dilakukan untuk mengukur perekonomian dari suatu negara bisa dilihat dari aktivitas di pasar ini. Selain ada fungsinya, ternyata di sini juga ada tujuannya loh. Pasar modal 1. Kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk berperan dalam kebutuhan ekonomi. 2. Memberi kesempatan atau peluang kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan suatu perusahaan sehingga bisa menikmati profit atau laba dari sana. Yang ketiga, memberi kesempatan atau peluang kepada pelaku bisnis perusahaan untuk mendapatkan sumber modal dalam rangka melakukan ekspansi. Dan yang terakhir, manfaat dari pasar modal itu tersendiri adalah 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. 2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. 3. Tidak ada konventan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Sekian penjelasan tentang pasar modal dari saya. Apabila salah kata, kalian maafkan ya. Tulis komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.